Halo sahabat gemar matematika, bertemu lagi bersama Kak Hans dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas matematika tingkat lanjut dalam konteks TKA, tes kemampuan akademik. Yang akan kita bahas yaitu adalah babnya adalah matriks. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembelajaran TKA, babnya adalah matriks ya, ada beberapa batasan. Yaitu yang pertama, soalnya akan berkisar tentang determinan, tentang inverse, dan juga tentang operasi matriks. Artinya jika determinan, teman-teman harus paham dulu ya. Jika ada suatu matriks A, yaitu adalah A, B, C, D, maka determinan matriks A, rumusnya adalah A dikalikan dengan D dikurang dengan B kalikan dengan C. Atau bisa kita buat AD kurang BC. Inilah untuk determinan. Lantas bagaimana dengan inverse? Inverse itu jika kita punya suatu matriks ya. Suatu matriks A, misalkan sama A, B, C, D, maka inverse dari suatu matriks A sama saja dengan 1 per determinan A. Artinya dia akan balik lagi ke sini, konsep determinan, dikalikan dengan adjoint A. Nah, untuk adjoint A ini nanti teman-teman bisa mengubahnya ya. Jadi 1 per determinan A, adjoint itu konsepnya adalah gini. Yang A sama D ditukar posisi. Artinya jika A itu berada di posisi 11 ya, dan D itu posisi adalah 22, maka ditukar posisinya. Berarti awalnya A-nya di sini, pindahkan ke posisi D. Dan D-nya juga ditukar. Nah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan B dan C diberikan tanda minus. Inilah merupakan adjoint dari A. Terus untuk operasi ya, berikutnya adalah tentang operasi matriks. Operasi matriks ini nanti dia akan ada operasi tambah, ada juga operasi kurang ya, dan satu lagi adalah operasi kali. Nah, jadi operasi-operasi ini saya rasa operasinya gampang ya. Tinggal teman-teman harus perhatikan posisinya ya, posisi yang bersesuaian. Jika dia berada di posisi yang bersesuaian, maka bisa dijumlahkan. Kita langsung saja ke soal ya. Soal yang akan kita bahas. Nah, ini soal yang telah mengcover dari 3 bagian ini ya. Ada determinannya, ada inverse-nya, ada operasinya. Misalkan diberikan matriks A, B, C dengan B ya. B itu adalah 4, min 2, 0, 1. C adalah min 2, min 1, 3, min 2. A tambah B inverse sama dikali B sama dengan C inverse. Maka nilai determinan A sama dengan berapa? Teman-teman pertama ya, kita harus paham dulu konsepnya. Misalkan saya punya kayak gini. Ada A dikali dengan X sama dengan B. Berarti jika saya tanya adalah berapakah nilai X, maka harusnya kita akan memindahkan si A-nya ke kanan. Ini jangan sampai salah ya, posisi memindahkan. Jika teman-teman salah memindahkan, maka hasilnya akan berubah ya, akan berbeda hasilnya. Jika AX berarti dia sama saja dengan A inverse kali B. Lihat posisi, A-nya berada di sebelah kiri. Pada saat dia pindah harus berada di sebelah kiri juga. Jangan sampai ketukar. Pada saat teman-teman misalkan dibuatnya adalah B dikali A inverse, itu salah. Terus, bagaimana kalau misalkan saya punya gini. X dikalikan dengan A sama dengan B.
Ditanya adalah berapakah nilai X. Berarti sama. Kita akan memindahkan A. Pindahkan A sebelah kanan. Lihat posisinya. A itu berada di sebelah kanan X. Maka secara otomatis pada saat dia pindah berada di sebelah kanan B. Nah, dengan konsep ini kita bisa menyelesaikan soal ini dengan gampang. Pertama, kalau kita tulis ulang berarti A tambah B inverse dikalikan dengan B sama dengan C inverse. Kita akan memindahkan A plus B inverse ya. Pelan-pelan saja kita pindahkan ke kanan. Perhatikan posisinya. A plus B inverse itu berada di sebelah kiri B. Berarti yang kita dapatin B sama dengan A plus B. Karena dia inverse pindah, maka inverse-nya hilang. Dikalikan dengan C inverse. Lalu kita akan memindahkan kembali ya. Yang C inverse pindahkan sebelah kiri. Perhatikan posisinya. C inverse itu berada di sebelah kanan A plus B. Berarti kita punya B dikalikan dengan C, ya BC gitu, sama dengan A tambah B. Yang kita inginkan itu adalah inginnya adalah A. Karena ditanya adalah A, determinan A. Berarti BC dikurang dengan B. Oke, kalau gitu tinggal kita substitusi ya. Kita substitusi. B tadi adalah 4 min 2, 0, 1. Dikalikan dengan C, yaitu adalah min 2, min 1. 3 min 2 dikurang dengan B, yaitu adalah 4 min 2, 0, 1. Sama dengan A. Artinya sama dengan matriks A. Tinggal dikalikan saja, berarti perkaliannya adalah perkalian bentuk seperti ini ya, bentuk perkalian. Nah, ini ada operasi ya sudah ya. Operasi perkalian dalam matriks. 4 kali min 2 berarti min 8, min 2 min 3 itu berarti min 6 ya. Kalau dikalikan hasilnya adalah min 14. 4 kali min 1 min 4, min 2 kali min 2 ya. Kalau ke sini maka hasilnya adalah 0. Terus 0 kali min 2 0, 1 kali 3 3. Dan 0 kali min 1 adalah 0, 1 kali min 2 adalah min 2. Lalu kita kurangkan dengan 4 min 2 0 1. Ini sama dengan A. Maka kita dapat A sama dengan min 14 ya, min 14, min 4 itu adalah min 18. 0 min 2 ya, 0 min 2 itu adalah 2, karena min ketemu min plus. 3 kurang 0 hasilnya 3. Min 2 min 1 berarti min 3. Pertanyaannya berapakah determinan A? Berarti determinan A itu sama saja dengan 18 dikalikan dengan min 3. Min 18 ya. Ini berarti 54 dikurang dengan 6. Hasilnya adalah 48. Nah, maka kita dapat jawabannya itu adalah yang A. Nah, ini soal pertama ya. Ini sudah menggabungkan ada operasinya ya, pengurangan matriks, terus ada determinan, inverse aja yang belum kita gunakan ya. Harusnya pakai cara biasanya cari inverse-nya gitu. Tapi kita pakai cara yang analisis ya, analisis kita nalar dengan cara kita pindahkan. Oke, next. Soal kedua. Ini soal operasi sederhana. Diketahui A adalah X 4 min 1 3, B-nya adalah min 2 1 2 5, C-nya Y 1 5 8. Jika CT merupakan transpos dari C,
berapakah nilai X dan Y yang tepat memenuhi A plus B sama dengan C transpos. Ini mudah. A plus B berarti kita tinggal jumlahkan aja. A plus B sama dengan C transpos. Pertama, jika penjumlahan kita harus tahu posisi yang sama dulu aja. Berarti posisi 11 nih harus dijumlahkan dengan posisi 11. Nah, maka kita dapat tuh. Berarti X min 2. Terus 4 jumlahkan dengan 1, hasilnya 5. Min 1 jumlahkan sama 2, berarti 1. Dan 3 jumlahkan dengan 5, hasilnya adalah 8. Sama dengan C transpos. Bagaimana dengan transpos ya? Transpos itu dasarnya baris menjadi kolom. Tetapi jika dia ordonya 2x2 seperti ini, teman-teman cukup pindahkan, tukar antara 1 dengan 5 ya, tukar posisi aja. Jadi posisi ini jika ditukar, maka dia merupakan transpos. Maka ini sama saja dengan Y518. Nah, ini sudah terlihat ya. Sudah terlihat, ini sudah sama, ini sama, ini sama. Artinya, kita hanya melihat di X min 2 sama dengan Y. Maka X min 2 sama dengan Y. Manakah dari jawaban ini yang mungkin? Kita sesuaikan. Jika X-nya sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 0. Coba cek dulu ya. Kalau X-nya 2 berarti 2 ya. 2 kurang 2 kan. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, maka ini X-nya 2, Y-nya 0. Maka benar ya, atau tepat. Bagaimana kalau X-nya 3? Nah, ini bisa lihat aja. Berarti 3 kurang 2 kan 1 ya. Ini salah. Yang ini langsung aja, berarti 4 kurang 2 hasilnya 2, benar. 5 dikurang 2 ya, hasilnya harusnya 3, ini salah. Dan 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. Lanjut soal berikutnya. Ya, ini gampang. Ini mudah sekali ya. Soal selanjutnya yaitu adalah soal ketiga yang akan kita bahas. Nih. Di sebuah sekolah, guru matematika sedang mengatur data jumlah siswa yang mengikuti 2 jenis ekstrakurikuler, yaitu adalah basket dan musik, pada dua angkatan yang berbeda. Data tersebut disimpan dalam bentuk matriks ordo 2x2. Untuk memudahkan analisis, guru ingin mengetahui sifat-sifat matriks tersebut, khususnya terkait determinan dan operasinya. Setelah dilakukan perhitungan, muncullah beberapa kemungkinan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, ini kan tentang determinan ya. Berarti teman-teman cari dulu determinannya. Determinan M itu sama dengan, kalikan aja ya. Ini berarti 2 kali 1 adalah 2. Dikurang dengan min 1 kurang kali 3. Berarti min 3. Maka dapatlah determinannya sama dengan 5. Terus kita cek dulu nih. Oh, M inverse, berarti determinan M inverse, itu yang pertama. Determinan M inverse sama dengan determinan M diinverskan. Ya. Jika M tadi adalah 5, maka determinan M inverse adalah 1/5. Kebalikannya ya. Atau sama aja seperti 5 pangkat min 1 gitu. Karena determinan M-nya adalah 5 pangkat min 1, berarti 1/5. M kuadrat. Oh ya, sorry, ini salah ya, ini salah. M kuadrat berarti determinan M kuadrat. Ini sama saja dengan determinan M dikuadratin. Jika determinannya tadi adalah 5, jika dikuadratkan hasilnya adalah 25. Ini betul. Determinan M transpos. Transpos itu artinya ditukar ya. Ditukar posisinya, yang ini. Jika ditukar posisi, dia nggak akan berubah nilai determinan gitu kan. Maka ini dengan gampang kita bisa jawab ini adalah benar. Karena nanti min 1 sama 3-nya ditukar posisi, dideterminankan berarti 2 kali 1 dikurang dengan 3 kali min 1, sama aja. Sama aja seperti ini. Nah, yang terakhir, determinan
3M. Ini harus pahami konsepnya dulu. Jika dia determinan KM, ini sama saja dengan K kuadrat kali determinan M. Berarti soal ini kita bisa selesaikan karena konsepnya jika koefisiennya keluar gitu ya, keluar ke depan, keluar dari determinan, dikuadratin. Maka hasilnya adalah 3 kuadrat kali determinan M. 3 kuadrat 9. Determinan M adalah 5. Maka 9 kali 5, 20. 9 kali 5, 45 ya. 9 kali 5, 45. Oke. Nah, ini soal yang ketiga ya. Sekarang kita masuk soal keempat. Soal keempatnya adalah soal mudah ya. Soal mudah. A tambah X sama dengan B transpos. Berarti jika ditanya berapakah jumlah elemen X, maka kita bisa dapat ya. X itu sama saja dengan B transpos dikurang dengan A. B transpos, maka kita transposkan. Baris jadi kolom. Nulisnya berarti min 1, 3, 4 boleh. Yang kedua berarti 2, 0, min 1 gitu ya. Sekarang yang ketiga 6, 2, min 3. Dikurang dengan A. A-nya berarti 2, min 3, 5, min 7, 1, 0, 3, 2, min 6. Jika kita kurangkan, hasilnya adalah min 1, min 2 berarti min 3. 2 min 3 berarti 5 ya. 6 dikurang 5, 1. 3 dikurang min 7, 8. 0 dikurang 1, min 1. 2 dikurang 0, 2. 4 dikurang 3, 1. Min 1 dikurang 2 berarti min 3 ya, min 3. Min 1 dikurang 2 berarti min 3. Min 3 dikurang min 6, 3. Nah, pertanyaannya kan adalah jumlah elemen ya. Jumlah elemen. Kalau dia jumlah elemen, berarti kita jumlahkan semua unsur-unsurnya. Ini nih, semuanya kita jumlahkan aja angka-angka ini. Berarti kita bisa dapat ini sama ini kan habis ya. Ini habis. Oke. Terus ini juga habis ya, jumlahnya 0. Ini juga jumlahnya adalah 0 ya. Ini jumlahnya 0. Nah, ini jumlahnya adalah 0. Nah, sisanya adalah 8 tambah 5. Oke, kita kelirunya di ya, ini dia ya, kita keliru di sini. 3 dikurang min 7 ya. Ini kenapa saya tulis 8 gitu ya. Harusnya adalah 10. Nah, berarti teman-teman tinggal jumlahkan aja. 10 ditambah 5. 10 tambah 5 yaitu adalah 15. Oke. Nah, ya. Ini soal keempat. Soalnya mudah banget ya. Intinya teliti aja. Jika teman-teman teliti maka jawabnya pasti benar insyaallah. Nah, untuk soal terakhir ya. Soal terakhir adalah tentang determinan matriks A inverse. Oke. Ini konsepnya sama. Konsepnya itu adalah jika B sama dengan 2, 1, 4, 3 ya ini. A kali B inverse adalah ini, maka determinan matriks A inverse. Berarti jika AB inverse sama dengan 3, min 1, min 2, 1 ya. Nah, bagaimanakah dengan si ini ya? Siapa si A ya? Kalau A itu kan berarti sama aja dengan 3 min 1 min 2, 1 kalikan dengan B. Nah, kalau dikalikan dengan B maka hasilnya adalah 3 min 1 ya. Min 2, 1 kalikan dengan B.
B-nya adalah 2, 1, 4, 3. Jika dikalikan, mudah ya. 6 ditambah dengan min 4, berarti 2. 3 ditambah min 3, 0. Min 4 tambah 4, 0 lagi ya. Min 2 tambah 3, berarti 1. Nah, kita punya si A. Ini A. Lantas, kita lanjut berarti kita akan mencari berapakah ini ya, determinan A ya. Determinan A itu berarti kalikan aja. 2 kali 1 kan? 2 dikurang dengan 0. Sama dengan 2. Permintaan soal adalah, mintanya adalah determinan dari A inverse. Maka determinan dari A inverse sama saja dengan determinan A diinverskan. Determinan A sama dengan 2. Berarti 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 4. Maka jawaban soal ini adalah yang E. Oke, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kalian untuk persiapan di TKA tahun ini gitu ya, dalam materi matriks. Terus tonton di YouTube ini ya, kita akan selanjutnya akan membahas tentang polinomial. Bagian berikutnya videonya akan tentang polinomial, masih di matematika tingkat lanjut. Akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.